Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Junita Sari dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya ingin memperlihatkan hasil video presentasi saya mengenai beberapa materi tentang gaya kepemimpinan di semester 2 sebelum UTS. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu tentang bagaimana cara mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan sang pemimpin. Adapun beberapa macam teori munculnya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada teori orang hebat, itu adalah sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan di bawah seseorang pemimpin dari lahir. Yang kedua ada teori sifat, yaitu seorang pemimpin dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu. Yang ketiga ada teori kontingensi, itu adalah pemimpin didasarkan pada situasi tertentu. Adapun fungsi dari pemimpin yaitu mampu mengatur aktivitas dari para anggota sesuai jadwal. Adapun perbedaan dari kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan itu terkait dengan memberikan arah kepada seorang bawahan, staf, dan organisasi, sedangkan manajemen itu terkait perencanaan dan anggaran. Ada juga perbedaan manajer dengan pemimpin, yaitu manajer itu selalu mengandalkan kontrol dari bos dan mengendalikan bawahan untuk mengatur tugas-tugas administrasi. Sedangkan pemimpin itu memberikan arahan, inovasi, dan menginspirasi para bawahan. Ada ciri-ciri seorang pemimpin, yaitu harus mampu mengontrol dirinya sendiri, inovatif, dan menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, ada rendah hati. Yang keempat, ada peka terhadap masalah. Pengertian beberapa macam teori, yaitu yang pertama ada teori pelaku, yaitu fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat bawaan dari seorang pemimpin tersebut. Yang kedua ada teori transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Yang ketiga ada teori transformasional, yaitu sebuah teori yang mengarah kepada istilah-istilah memanusiakan manusia, yaitu contohnya seperti mengedepankan bawahan yang mengalami kesulitan. Yang keempat itu ada teori karakteristik, itu fokus terhadap karakter seseorang pemimpin. Kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif itu yaitu visi yang bisa dicapai, kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi itu kuat, kemampuan untuk beradaptasi dengan staf atau karyawan itu tinggi dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga, ada cara memotivasi karyawan, yaitu dengan cara memberikan bonus atau reward, menerima masukan dari bawahan, membangun lingkungan kerja yang menyenangkan, sehingga karyawan betah saat bekerja. Terus, membangun lingkungan kerja yang menyenangkan itu wajib, sehingga karyawan itu betah saat bekerja, bangun komunikasi yang baik. Pemimpin yang baik itu menurut saya adalah yang bisa menyesuaikan dirinya terhadap karyawan dan membedakan waktu di mana kita harus serius dan membahas hal-hal yang menyenangkan, memberi bonus terhadap karyawan-karyawan yang bekerja lembur. Yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah yaitu manajemen, motivasi, keterampilan, berkomunikasi, karyawan, organisasi, gotong royong dalam mengerjakan tugas-tugas agar cepat selesai, dan terakhir antusiasi. Gaya kepemimpinan menurut saya adalah strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian gaya otoriter, yaitu di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang atau sekelompok. Contoh dari gaya otoriter itu adalah seseorang pemimpin yang berbuat sesuai keinginan dirinya sendiri. Kelebihan dari gaya otoriter itu adalah pengambilan keputusan cepat, efisiensi manajemen krisis, penetapan tujuan lebih jelas. Kekurangan dari kepemimpinan otoriter adalah
dibenci banyak orang, menghambat kreativitas, penuh tekanan, bergantung kepada kemauan pemimpin. Yang kedua, ada gaya demokrasi adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, seorang pemimpin memberi kebebasan bawahannya untuk berpendapat dan mengeluarkan unek-uneknya. Kelebihan dari gaya demokrasi itu adalah ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan, semangat bekerja karena dia berikan motivasi yang benar, terus peluang untuk berkreativitas yang lebih besar. Kekurangan gaya demokrasi itu adalah proses pengambilan keputusan yang memakan waktu yang sangat lama, dapat memicu konflik antara pemimpin dengan karyawan yang lainnya, sulit menemukan kata setuju. Yang ketiga, ada gaya bebas. Gaya bebas adalah seorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode pemberian kekuasaan pada bawahannya. Contohnya, karyawan yang harus aktif dalam menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Terus, efektivitas yang sesuai dengan kondisi saat ini adalah daring, mengingat melonjaknya presentasi COVID pada saat ini. Sifat kepemimpinan. Kunci sukses di balik organisasi adalah pemimpin. Pemimpin harus tahu kapan ia harus mengambil peluang dan bagaimana mengumpulkan karyawan untuk bekerja keras mencapai tujuan perusahaan. Beberapa pemimpin dicari berdasarkan hard skill yang dimiliki, tetapi kenyataannya sebagai besar sifat kepemimpinan yang berupa soft skill lah yang akan membentuk kesuksesan organisasi. Soft skill ini dapat dipelajari dan dipertajam berdasarkan pengalaman dan latihan. Ada 10 macam sifat-sifat kepemimpinan, yaitu yang pertama, ada self-managing, yaitu yang berarti mampu memprioritaskan tujuan Anda dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada berpikir secara strategis, adalah proses berkelanjutan yang melibatkan penilaian. Yang ketiga itu menjadi komunikator yang efektif dan mampu menjelaskan dengan lengkap dan ringkas kepada karyawannya. Yang keempat ada menjadi akuntabel yang bertanggung jawab. Pemimpin akan menghargai pentingnya mendukung dan mendorong individualitas. Yang kelima ada menetapkan sasaran yang tepat adalah kunci keberhasilan perusahaan yang dipimpin. Yang keenam ada memiliki visi untuk masa depan. Pemimpin yang luar biasa pasti memiliki kemampuan untuk melihat masa depan perusahaan yang ia pimpin. Yang ketujuh ada mengelola kompleksitas. Pemimpin harus menjadi pemecah masalah dan mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Yang kedelapan ada membina kreativitas dan inovasi para pemimpin. Itu harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam bereksperimen. Yang kesembilan ada membangun tim dan mempromosikan tim. Yang ke-10 ada menciptakan hubungan yang sangat lama, yaitu para pemimpin terkemukakan memahami bahwa mereka harus efektif dalam membangun koneksi yang baik. Adapun yang dimaksud dengan seorang pemimpin harus mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam memimpin karena terkadang akan terjadi perubahan bidang yang dipimpinnya. Ada beberapa perusahaan besar yang mempunyai program bila seseorang pemimpin level manager harus memimpin 3 bidang yang ia kuasai untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, fleksibilitas kita sangat diperlukan dengan tetap fokus
Sekian video presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.